Kalau Bunda belum. Sudah. Baik, alhamdulillah sudah ya. Artinya ada yang Ada sudah yang sudah dan sebagian, belum. ada yang belum. Apa sih Al-Quran bersanad? Ya, pada dasarnya ibadah itu diterima faktornya ada dua ya. Kita ketahui yang pertama adalah niat. Hampir seluruh kitab-kitab hadis selalu diawali dengan niat, yaitu innamal amalu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa sesungguhnya segala amal perbuatan kita tergantung kepada niat kita. Ya. Mau sebagus apapun sholat, puasa kita, haji kita, ya, ibadah kita, tetapi karena niatnya ternyata tidak karena Allah, maka hal tersebut menjadi sia-sia saja. Ya. Tetapi sederhana ibadah kita, walaupun kita hanya membaca mungkin satu ayat, walaupun kita mungkin eh, terbatas dalam hal ibadah kita, tetapi kemudian itu menjadi keikhlasan kepada kita, maka itu menjadi jalan, insya Allah menjadi jalan surga kita. Ya, sebagaimana dahulu Bilal bin Rabah ya masuk, bahkan terompahnya sudah masuk ke dalam surga karena begitu luar biasanya menjaga niatnya hanya untuk Allah ketika ditimpakan siksa oleh kaum kafir, ya dadanya ditumpuk batu besar, tetap yang dikatakan adalah Allahu Ahad, Ahad, Ahadun, Ahad. Atas dasar hal tersebutlah kemudian Allah angkat derajatnya menjadi muadzin ya, menjadi tukang azan spesialnya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua tentunya adalah ibadah tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tanpa tunjuk benar tentunya juga hanya menjadi kesia-siaan. Sebagaimana dahulu para kafir Quraisy ya, kalau ditanya siapa Robnya, orang kafir Quraisy itu menjawab Allah Robnya. Ya, Allah itu Rob. Tapi cara mereka beribadah yang menggunakan berhala, ya, kemudian mereka juga tawaf mengelilingi Ka'bah dengan cara yang tidak benar, ada yang bertelanjang, kemudian sambil membawa berhala-berhala, menyembah-menyembah berhala, padahal niatnya mereka baik untuk menyembah Allah. Ya, seperti yang diajarkan oleh para leluhur mereka, begitu ya. Tetapi ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para nabi terdahulu, maka menjadi tertolak. Ya, jadi dua kunci penting ini, niat yang lurus, yang ikhlas, karena Allah, yang kedua cara yang benar. Nah, dalam metode Al-Quran, ya, ini juga menjadi bagian paling penting. Contohnya, misalkan kita eh, dalam perkara membaca Al-Quran, salah dalam sisi huruf, salah dalam sisi sifat, salah dalam sisi tajwid, maka itu akan menjadi pengaruh terhadap cara membaca. Apalagi kalau kita tidak tahu dalam hal variasi bacaan, ya. Contoh, banyak yang terjadi para imam yang membaca surat Al-Fatihah seperti ini. Ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Nah, ternyata hal tersebut menjadi kekeliruan. Ya. Dan kalau kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Keliru gak kira-kira? Hmm. Ihdinas zirata. Keliru gak? Keliru. Ya, bagi kita keliru. Padahal ternyata ada riwayatnya yang membaca dengan huruf zai campuran sin, yaitu riwayat Hamzah. Nah, ya. Jadi ketika kita tidak memahami suatu hal, konteks, ternyata ada cara yang diperbolehkan tapi kita anggap keliru. Tapi ada yang yang sebenarnya keliru tapi kita anggap boleh bagi sebagian umat Islam. Apa tadi? Membaca dengan syiratal ladzina an'amta alaihim. Pakai shin. Padahal tidak ada satu riwayat pun yang membaca dengan shin. Adanya menggunakan sod riwayat Hafs ya. Kemudian menggunakan zai riwayat Hamzah.
Jadi kalau tidak bisa menggunakan sod, ya nggak masalah menggunakan zai, campuran zai dengan sin. Itu riwayat Hamzah Az-Zayyat. Ya. Nah ini yang menjadi salah satu eh, landasan pentingnya mempelajari Al-Quran bersanad. Agar kita tidak keliru dalam pengaplikasian bacaan kita dalam baca Al-Quran. Padahal sayang sekali ya, di antara ibadah yang lain, Al-Quran ini adalah ibadah yang paling fleksibel. Contoh kalau kita sholat misalkan, sholat subuh ya, kita kan sekarang sholat subuh berkata lagi semangat nih bulan Ramadan nih, pengen dapat pahala lebih banyak. Ah kayaknya sholat subuh 2 rakaat kayaknya kurang deh, saya pengen sholat subuh 4 rakaat. Boleh gak kira-kira? Pasti Enggak. nggak boleh ya. Waduh, ngawur itu malah ya. Sholat subuh mana ada 4 rakaat gitu ya. Atau kita pengen sholat subuh udah dilaksanakan jam 5, kita pengen sholat lagi jam 8 pagi. Tetap nggak boleh. Yang ada adalah sholat duha. Ya. Atau sholat zuhur. Kita pengen sholat zuhur itu 8 rakaat. Waduh, ngawur juga. Ya. Atau sholat asar kita laksanakan jam 5 sore. Ya walaupun masih boleh, tapi itu keliru. Ya. Karena sudah jauh lewat mendekat waktu maghrib. Nah, itu keliru. Artinya setiap sholat itu adalah ibadah yang sifatnya muqayyad. Muqayyad itu terikat dengan waktu, terikat dengan jumlahnya. Sholat subuh 2, sholat zuhur 4, sholat asar 4, maghrib 3. Ya. Waktu itu pernah ada yang bertanya, waktu ada lagi safar gitu ya, kan lagi di jamak qashar gitu ya. Nah waktu itu jamak qashar, waktu perjalanan pertama, zuhur dengan asar, yaitu di qashar dua-dua, boleh. Pas asar maghrib dengan ada yang bertanya, "Ustaz, ini maghrib di jamak kosor jadi 1,5 apa satu gitu ya?" Loh, nggak ada maghrib bisa dikosor jadi 1,5 ya. Tetap maghrib itu boleh dikosor dia 3, baru isya yang boleh dikosor jadi 2. Nah, itulah pentingnya keilmuan ya, bahwa kita mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak. Jadi sahur juga memiliki bagian juga dalam ibadah puasa ya. Muqayyad juga. Puasa Ramadan tidak boleh dikerjakan di bulan-bulan yang lain. Jumlahnya pun tetap 30 hari. Tidak boleh ditambahkan ya. Misalkan saya semangat nih puasa Ramadan. Saya pengen nanti Syawal puasa Ramadan juga. Ya nggak boleh. Ya. Bahkan saat Idul Fitri itu nggak boleh berpuasa. Haram berpuasa ya, saat Idul Fitri. Nah, ada muqayyad. Kurban juga sama. Ada waktunya. Berhaji juga sama. Ada waktu berhaji juga. Jadi masing-masing ibadah itu sifatnya muqayyad, ada ketetapan waktunya, ada ketetapan jumlahnya, ada ketetapan nilainya. Sedangkan baca Al-Qur'an itu bebas. Ya, kita mau baca Quran 1 halaman ya silahkan. Kita mau baca Quran 10 halaman silahkan. Kita mau baca Al-Quran 1 juz sehari silahkan. Kita mau baca sekaligus langsung 5 juz sehari silahkan. Bahkan kalau dalam tasmi hafalan Quran, ada yang sekali duduk 1 hari itu 30 juz. Ya kan? Kalau ya, kalau kuat. Nah, artinya baca Quran adalah ibadah yang memiliki fleksibilitas nilai dan fleksibilitas waktu. Kita mau baca Quran pagi silahkan, siang, sore, malam, boleh. Mau sholat, kalau sholat kita boleh gak sholat sambil naik motor? Gak boleh ya. Sambil naik motor, ngeng, Allahu Akbar. Gak bisa kita nabrak yang ada ya. Gak boleh sholat sambil naik motor, sholat sambil jalan kaki, sholat sambil lari. Gak boleh. Ya, tapi kalau baca Quran sambil naik motor, ya kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wah, itu dapat pahala, ya. Kita tetap dapat pahala. Kita sholat apa namanya? Sambil tiduran kalau nggak sakit kagak boleh ya. Ah, capek ah kaki habis jalan kaki kemana belanja takjil, sholat maghribnya sambil tidur aja. Ya, nggak boleh. Tapi kita mau baca Quran sambil tiduran, ya, murojaah, hafalan kita, boleh juga. Apalagi sebelum tidur, dilantunkan bacaan Al-Quran. Wah, itu nikmat sekali. Ya, insya Allah tidurnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mau baca Quran sambil berdiri, sambil jalan, sambil duduk, sambil tidur, itu diperbolehkan. Nah, maka inilah jangan sampai ibadah yang
yang Allah berikan keutamaan fleksibilitas waktu ini ternyata tidak memberikan manfaat karena kelirunya kita membaca Quran. Bagaimana dalam Muqaddimah Jazariyah oleh Al-Imam Ibnu Jazari disampaikan, wal akhdu bitajwidi hatmun lazim man lam yujawidil Qur'ana athim li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha ilaina wasala. Dan membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan bacaan yang fasih, dengan bacaan yang benar, mulazim, penting sekali. Man lam yujawidil Quran athim, barang siapa yang tidak baca Al-Quran dengan tajwid, maka dia berdosa. Ya, li'annahu bil ilahu a'la, karena Al-Quran itu sejak zaman Rasulullah mendapatkan wahyu pertama dari malaikat Jibril, itu Al-Quran sudah dengan tajwidnya. Dan Nabi Muhammad pun mengajarkan kepada para sahabat sudah dengan tajwid, sudah komplit, ya. Walaupun memang secara praktek ya, tidak secara teori, tapi Rasulullah sudah membaca Al-Quran itu dengan tajwidnya, dengan ikhfa'nya, dengan batnya, dengan sifatnya, dengan makhrajnya yang benar. Nah, maka ketika kita ingin membaca Al-Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar? Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Huzaimah disebutkan, Innallaha yuhibbu an yaqra'al Qur'ana kama unzila. Allah itu menyukai Al-Quran dibaca sebagaimana Al-Quran diturunkan. Kepada siapa Al-Quran diturunkan? Kepada tentunya adalah Nabiullah Muhammad SAW. Maka kegiatannya membaca Al-Quran itu adalah sesuai dengan bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah. Cuman gimana permasalahannya? Kita belum pernah bertalaki atau belajar langsung kepada Rasulullah. Kita belum pernah mendengar bacaannya Rasulullah. Tidak ada bacaan Rasulullah direkam ya di YouTube, bacaan Rasulullah tidak ada. Ya, MP3 rekaman bacaan Rasulullah tidak ada. Nah, lalu bagaimana caranya bacaan tersebut sesuai dengan bacaan Rasulullah? Maka itulah yang dinamakan dengan sanad, yaitu kita membaca kepada guru kita, yang mana guru kita memiliki sanad kepada gurunya beliau lagi ya, yang mana gurunya memiliki sanad kepada gurunya, terus bersambung kepada para ulama terdahulu, yang mana ulama terdahulu memiliki sanad bacaan kepada para sahabat atau kepada para tabi'in, dan tabi'in memiliki bacaan sanad kepada para sahabat, sahabat memiliki sanad bacaan bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah pentingnya sanad, ya, pentingnya sanad. Dan kalau tidak tanpa sanad, akhirnya apa? Bacaan itu menjadi serampangan. Apalagi momen Ramadan ini, ya. Para imam kebut-kebutan bacaannya. Ada yang 20 rakaat 7 menit selesai. Masya Allah. Ya, ada video-video itu saya dengar di IG atau di FB. Itu bacaan super cepat, ya. Kedengaran cuman dolin gitu ya. Kedengaran cuman dolinnya doang. Ya, sedangkan bacaan lainnya tidak terdengar. Nah, ini bagaimana sholat udah ibarat kata 20 rakaat ya, banyak tapi ternyata tidak mendapatkan nilai sama sekali, ya ternyata tidak sah. Bahkan ulama madhab semua yang 4 madhab sepakat Al-Fatihah menjadi rukun sholat. Nah, jadi ini ikhtilafiyah itu berada pada sisi yang sifatnya adalah furu, cabang ya, cabang. Contohnya misalkan dalam Al-Fatihah basmalah itu masuk ayat atau tidak, itu cabang. Ada yang berpendapat basmalah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah, jadi harus dibaca. Ada yang berpendapat basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, tapi dia bagian dari seluruh awal sholat, yang awal awal surat. Sehingga setiap awal membaca Al-Fatihah, keutamaan sunnah mengikuti eh, kebiasaan Nabi setiap melakukan perbuatan itu menggunakan basmalah. Ada yang berpendapat bagian dari Al-Fatihah tapi dibaca dengan sir. Makanya ada imam-imam Masjidil Haram yang membaca surat Al-Fatihah tidak terdengar suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, jadi semua 4 madhab yang bersepakat adalah bahwa Al-Fatihah rukun sholat. Itu semua sepakat. Semua ulama
baik yang salaf maupun yang khalaf sepakat bahwa Al-Fatihah adalah bagian dari sholat pun sholat. Artinya kalau kita meninggalkan Al-Fatihah, maka batallah sholatnya. Tapi kalau perkara basmalah ini berbeda pendapat, ya. Ada yang berpendapat tadi bagian dari Al-Fatihah, ada yang tidak, sehingga tidak wajib baca Al-Fatihah, baca basmalah, ya. Nah, maka kita harus menyempurnakan bacaan Al-Fatihah atau surat Al-Fatihah ini agar jangan sampai bacaan Al-Fatihahnya menjadi rusak sehingga menyebabkan sholatnya menjadi batal atau bahkan fasad ya rusak. Dan kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um disebutkan apabila imamnya batal dalam sholat maka makmumnya juga batal ya. Maka kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i kan kalau imam baca Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah, maka makmum baca Al-Fatihah secara sir sendiri-sendiri karena untuk mewakili tadi. Kalau imam salah baca Al-Fatihah, makmum sudah mewakili sendiri. Tapi kalau madhab yang lain tidak, ya. Artinya kalau baca imam baca maka makmum dengar, cukup dengar saja. Maka disinilah perbedaan pendapat tadi. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Jadi sanad bacaan yang memiliki kesinambungan ya dari mulai zaman sekarang ya terus bersambung sampai dengan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ujungnya adalah Nabi ya. Tetapi kalau kata sambungan sanatnya itu nyambung terus sampai kepada malaikat Jibril dan malaikat Jibril mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Nah, dari dulu aku Anda dapat sanat dari guru Anda, ujung sanatnya itu ke atas itu nyambungnya ke malaikat Jibril plus ke Allah Azza wa Jalla sebagai yang mewahyukan atau pemilik firman Allah. Nah, tapi kalau ketersambungan nama nyambungnya sampai ke Nabi Muhammad. Nah, itu jalurnya banyak, ya. Jalurnya ada banyak, ya. Tetapi kalau derajat tingkat sanad saat ini di dunia itu paling tinggi generasi ke-28 yang masih hidup, ya. Nah, yang 28 kalau ana alhamdulillah sanad yang ke-30, ya. Sanad yang ke-30. Jadi memang Ustadz, apakah orang yang membaca sanad pasti 100% benar? Ya, belum tentu juga ya. Tetapi dengan kita menjaga sanad, setidaknya apa yang disampaikan guru kami, pembaca Al-Quran terbaik adalah Rasulullah. Ya, Rasulullah itu kalau baca Al-Quran nilainya kalau kita nilaikan 100 gitu ya. Nah, para sahabat di bawahnya itu nilainya 99. Nah, terus turun 98, 97, setidaknya kita di angka 95 lah gitu ya kalau generasi sekarang ini. Nah, standar KKM baca Quran yang baik itu 95 ya, 95. Artinya jangan sampai makin rusak lagi tadi. Ada yang membaca dengan idinashi pakai shin, ada yang baca manya panjang ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Apalagi kalau guru TK kan ngajar begitu ya. Maliki Yaumiddin. Wah, gitu. Anak-anak bocah kan biasanya begitu kalau baca Al-Qur'an Al-Fatihah bareng-bareng. Nah, sedang banyak kekeliruan di situ. Nanti kita akan boleh admin sudah siap tampilkan slide-nya. Ya, sudah dengan co-host, boleh minta tolong. Mohon maaf, laptop saya tiba-tiba tadi konslet, ngejepret dulu listrik di rumah, mati. Jadi saya minta tolong admin ya. Nah, ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Yusuf Akram Al-Hashimi Al-Baghdadi. Kitab ini membahas Manzuma At-Tanbihat Al-Wadihah li tilawati suratil Fatihah, yaitu syair atau nazam yang sebagai tanbih negas penjelas al-wadih li tilawati dalam membaca surat Al-Fatihah.
Nah, dari kitab ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Asy-Syaikh Al-Muqri Hasan Mustafa Al-Waraqi. Nah, di sini ada disebutkan Al-Muqri. Saat ini yang populer banyak di lembaga-lembaga atau di program-program hafalan Quran adalah menyematkan gelar Al-Hafidh ya. Bagi yang sudah selesai hafalan 30 juz. Ternyata ketika kami berguru kepada guru-guru kami, gelar Al-Hafidh ini ternyata tidak cocok dan tidak tepat ya untuk disematkan orang yang telah mempelajari Al-Quran. Karena seyogianya menghafal Al-Quran itu menjadi sesuatu yang bukan nggak penting ya, tetapi memang harus biasa saja gitu. Kayak kita sholat kan nggak perlu kita dapat gelar tertentu ya. Ya memang semua orang sholat begitu ya. Karena anak-anak zaman dulu atau di Timur Tengah ya seperti kami waktu di Mesir, anak-anak kecil itu udah banyak hafal Quran. Anak kecil itu sudah banyak hafal Quran. Di Saudi itu banyak hafal Quran dan tidak ada yang disematkan Al-Hafidh karena memang sudah menjadi biasa di sana gitu ya anak kecil hafal Quran. Nah, gelar yang tepat untuk pembelajar Al-Quran atau yang sudah mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu kiroat adalah Qori dan Al-Mukri. Al-Qori dan Al-Mukri. Nah, bentar. Nyari pena tablet ana dulu untuk kasih penjelasan. Tidur ya. Ya, jadi Al-Qori adalah gelar yang diberikan kepada orang yang telah mempelajari setidaknya 3 jalur periwayatan. Ya. Kan masih masalah juga. Sedangkan kalau Al-Mukri adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah mempelajari minimal 7 jalur periwayatan. Ya, jadi kalau dengan gelar tersebut, setidaknya kita tahu kalau mau belajar kemana gitu ya. Jadi pemberian gelar, apa nih ya, ini Anda cukup memberikan koreksi di sebagian umat Islam kita di Indonesia ini, pemberian gelar dengan maksud sebagai prestasi. Ya, contohnya tadi Al-Hafidh diberikan kepada yang sudah hafal 30 juz. Kemudian gelar haji bagi yang telah berhaji. Ini tidak masalah sebenarnya, tetapi pemberian gelar sejatinya diberikan dengan maksud adalah sebagai bentuk informasi ketika kita ingin mendapatkan pelajaran atau sesuatu hal, kita bisa eh, belajar atau mengambil faedah dari orang yang mendapatkan gelar tersebut. Paham nggak? Contohnya nih, orang yang bisa mengobati atau orang yang di rumah sakit gitu ya, menjadi orang yang bisa memberikan obat, resep atau memeriksa seseorang, kita beri gelar dokter, ya. Gelarnya gelar dokter. Artinya kalau dia gelar dokter, kita tahu, oh kalau kita sakit, kita datangnya ke dokter atau tabib tadi. Kemudian ada orang menggelar pengacara. Berarti kalau kita mengenai sangkut paut hukum, kita kepada orang yang punya gelar pengacara tersebut. Kemudian ustadz tadi adalah orang yang punya pengetahuan dalam sisi ilmu Islam. Berarti kita kalau mau datang bertanyakan permasalahan Islaman, berarti kita ke ustadz tersebut. Kemudian polisi, berarti kita orang yang punya gelar polisi adalah orang yang punya berkaitan dengan tindakan penegakan hukum. Berarti kita kalau ada masalah penegakan hukum ke polisi. Nah, sedangkan kalau kita ibarat kata ada orang-orang yang sudah selesai 30 juz diberikan gelar Al-Hafidh, fungsi gelar tersebut tidak memiliki nilai ya. Apakah kita kalau pengen belajar Al-Quran 30 juz kita ke Al-Hafidh? Kan belum tentu juga. Bahkan banyak juga anak-anak yang gelar punya selesai 30 juz tersebut ternyata tidak memahami tentang mekanisme atau kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran, ilmu tajwid, perbedaan bacaan ilmu kiroat, ya. Enggak. Nah,
Kalau yang gelar Al-Qari tadi atau Al-Mukri tadi, orang yang punya gelar Al-Qari atau gelar Al-Mukri berarti sudah mempunyai kapabilitas untuk membedakan periwayatan minimal tiga kalau yang Al-Qari. Kalau yang Al-Mukri tujuh. Seperti itu. Jadi kalau kita mau belajar tentang bagaimana membaca Al-Quran sesuai dengan sanad, kita membaca kepada orang yang tadi sudah punya gelar Al-Qari atau gelar Al-Mukri. Nah sayangnya pembelajaran tentang sanad ini masih kategori jarang ya. Masih sangat jarang sekali. Bahkan menjadi sesuatu yang tidak tidak apa eh, tidak menarik lah gitu ya. Kalau di pesantren-pesantren apa namanya sanad itu menjadi pembelajaran yang kurang menarik ya. Banyak kami ketika kami kan punya pesantren juga di Subang, itu kalau ada orang tua mau mendaftar ke pesantren selalu ditanya, Ustadz di pesantren Ustadz hafal 30 juz berapa lama? Bukan sanatnya ya yang ditanya, tapi hafal 30 juznya. Padahal untuk bisa memperoleh sanad itu luar biasa lumayan sulit ya. Karena ketat sekali proses talakinya untuk yang sanad. Kalau hafalan Quran kan nyetor doang ya. Bahkan pernah pengalaman kami ketika kami menerima santri ada yang dia sudah hafal 15 juz, itu ketika kami koreksi bacanya berantakan ya. Berantakan sekali. Ketika kami minta coba ulang hafalannya dari Al-Baqarah itu kayak orang kumur-kumur. Itu berantakan sekali. Nggak jelas suaranya, panjang pendeknya hancur, segala macam, tajwidnya rusak. Ketika kami minta baca pelan-pelan bahkan ya, nah, ya coba bacanya pelan. Zalikal kitabu la raiba fi. Ternyata nggak bisa. Ya, lupa Ustadz saya kalau pelan-pelan, bisanya cepet gitu. Kenapa? Karena ternyata memang di pesantrennya seperti itu. Yang penting setoran. Yang penting setoran hafalan. Nggak terlalu dicek benar atau salah bacaannya. Dan ini dilema ya. Menjadi kebanggaan banyak pesantren berlomba-lomba mereka menampilkan setoran hafalan 5 juz, 10 juz, 30 juz tapi dengan bacaan yang rusak. Dan masyarakat kita karena nggak tahu ya, karena awam menganggap lumrah, yang penting hafal gitu ya. Yang penting hafal. Bahkan kami pernah ditegur oleh orang tua santri tersebut ketika kami kemudian memperbaiki bacaannya mulai dari juz 30 ya. Juz 30 itu butuh waktu 3 bulan untuk memperbaiki bacaan hanya juz 30 saja. Orangnya datang komplain, Ustaz, kok anak saya udah 3 bulan cuman satu juz, itu juga ngulang lagi juz 30. Saya nggak maunya lanjut sampai selesai juz. Nah, disitulah permasalahan dilemanya ya. Orang tua pengennya percepat anaknya selesai 30 juz, tetapi ternyata dari sisi kompetensi dan kualitas bacanya masih sangat jauh sekali. Dan ini tidak populer ya. Kami sampai saat ini teguh dengan sistem pembelajaran nggak masalah walaupun tidak populer. Tidak masalah walaupun kami jarang jadi tasmi hafalan gitu ya. Karena memang target kami 1 tahun itu hanya 5 juz ya. Tapi dengan kualitas, dengan pengetahuan tajwid dan juga pemahaman yang mendalam tentang bacaan tadi. Boleh lanjut, Ustaz? Belum? Belum lanjut tadi. Ya. Setiap kitab yang ditulis oleh para ulama terdahulu pasti bermulai dengan tahmid, ya, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahmadu man isbagha lil insan min fadli tilawatil Quran. Aku memuji zat yang telah menyempurnakan bagi manusia kenikmatan dan keutamaan berupa tilawah Al-Quran dan kenikmatan lainnya. Ya, kita sepakat ya bahwa Al-Quran adalah nikmat yang luar biasa, mukjizat terbaik, terbesar yang Allah berikan sepanjang hidup sejak mulai diciptakannya bumi ini sampai kemudian nanti hari kiamat adalah mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Mengapa demikian? Mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain sifatnya adalah sementara. Begitu meninggal, begitu wafat, begitu tiada nabinya, maka hilang pula mukjizatnya. Ya.
Contohnya mukjizat dimakan ikan paus ya. Nah, begitu wafat ya Nabi sudah tidak ada. Mukjizat Nabi Daud melunakkan besi. Begitu Nabi Daud sudah wafat, maka tidak ada lagi mukjizat tersebut. Sifatnya sementara. Tetapi Al-Quran sifatnya permanen, ya. Sampai yaumul nanti kiamah, maka Al-Quran ini tetap senantiasa ada dan terjaga. Yang mana Allah sendiri yang menjamin Al-Quran itu terjaga sejak 1400 tahun yang lalu, tidak berubah satu huruf pun, ya. Tidak berubah satu huruf pun. Nah, tapi bagaimana mekanisme Allah menjaga Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu sampai nanti yaumul kiamah, sampai nanti diangkat, dihapuskan ayat-ayatnya, kemudian berubah menjadi kertas-kertas kosong, yaitu tadi dengan sanad, ya. Dengan sanad, orang-orang yang menjaga sanad, inilah orang-orang yang menjaga Al-Quran. Ya, jadi orang-orang para penjaga sanad ini adalah hufadzul Quran sebenarnya, penjaga Al-Quran, hafizul Quran, penjaga sebenarnya. Yang mereka menjaga setiap huruf dari perubahan, menjaga setiap tajwid dari kesalahan, menjaga dari perubahan sifat. Inilah mereka orang-orang yang membaca Al-Quran dengan sanad. Mereka inilah sebagai sejatinya adalah hufadzul Quran atau penjaga-penjaga Al-Quran. Maka kalau kita ingin bergabung atau termasuk di dalam para hufadz Al-Quran atau penjaga Al-Quran berupa sanad, maka ini paling penting adalah persiapan diri kita, niat kita tadi luruskan dulu niat kita benar-benar karena Allah, bukan karena siapapun. Kemudian juga sabar ya. Sabar dengan prosesnya karena memang berat sekali. Anak merasakan pembelajaran itu berat sekali. Untuk sanad Al-Quran yang Anda dapatkan butuh waktu 2 tahun ya. Untuk sanad Tuhfatul Atfal itu bertalaki gagal 5 kali. Diroyahnya, tes hafalannya, tes hafalan matan, tes waduh banyak sekali ya. Bahkan untuk Al-Fatihah saja ini pernah ada yang murid pribadi ya, murid anak talaki private. Jadi markas punya program private talaki. Itu ada yang memperbaiki bacaan ta'awudz, a'udzubillah itu butuh waktu 3 bulan. Benerin ta'awudznya doang. Itu butuh waktu 3 bulan. Ada yang sabar, ada yang tidak sabar gitu ya. Ada yang ngeluh gitu. Ustaz lama sekali. Dan biasanya orang belajar Al-Quran sanad ini eh, rame di awal saja. Ya, kami membuka kelas-kelas sanad itu awal-awal rame, 20, 30, tapi lama-lama habis sisa 2 orang, sisa tiga orang. Karena memang ya diulang-ulang kalau salah siap-siap saja. Ta'awudz tadi a'udzubillah. Kalau masih terdengar kayak a'udzu atau a'udu atau a'uzu itu harus diulang lagi. Lalu liyana 'alan nabi wa khairu mali wa khairu tali. Aku bersalawat dengan salat atas Nabi dan keluarganya. Beliaulah sebaik-baik orang yang mentartilkan Al-Quran dan sebaik-baik orang yang mengikuti Al-Quran. Nah, jadi manusia yang terbaik, manusia yang paling sempurna dalam membaca Al-Quran dan manusia yang paling sempurna dalam mengamalkan Al-Quran adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin benar-benar mengikuti Nabi, mengikuti Al-Quran, maka ikuti apa yang diajarkannya. Tidak perlu tambah-tambah, tidak perlu kurang-kurang. Ya, karena yang sudah diajarkan saja belum tentu kita mampu mengerjakan semuanya. Maka tidak perlu kita tambah-tambah lagi. Lanjut boleh? Allah memerintahkan kita membaca Zamil, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil Qur'ana tartila dan tartilkanlah Al-Qur'an dengan setartil-tartilnya. Nah, di situ Allah menggunakan bahasa tartil, ya, bukan ikra, bukan ikra'ul Qur'ana tartila, tapi warattilil Qur'ana tartila. Mengapa? Nah, dalam bahasa Arab, dua kata yang diulang itu bermaksud dengan ta'kid atau penegasan. Ya, contohnya jayyid adalah baik, tapi kalau jayyid jiddan baik sekali, ya. Jadi di situ menggunakan kalimat warattilil Qur'ana tartila dan tartilkanlah Al-Quran secara tartil setartil-tartilnya. Penegasan di situ, ya. Nah, para sahabat bertanya mana tartil kepada Ali bin Abi Thalib sebagai murid langsung dari Rasulullah. Ya Ali, ma huwa tartil?
Maka Ali pun menjawab, at-tartilu huwa at-tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tartil adalah mentajwidkan huruf dan memahami kaidah waqaf. Jadi ada dua komponen penting kalau kita pengen baca Quran kita tartil, ya. Nah, sayangnya makna tartil di dalam Al-Quran terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia ketika diteliti ditelaah oleh para ulama qiraat itu artinya adalah perlahan-lahan. Ya, kalau boleh buka Al-Quran terjemah, makna tartil di dalam Al-Quran terjemah Indonesia itu maknanya perlahan-lahan. Sedangkan menurut para ulama qiraat, makna ini belum sempurna ya, belum bisa mewakili secara sempurna. Kenapa? Karena kalau pelan-pelan tapi salah, ya tetap aja salah. Ya, contohnya gimana pelan-pelan salah? Ya contohnya misalkan seperti tadi bacaan anak-anak TK tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu salah. Banyak tasdidnya hilang, hurufnya keliru, panjang pendeknya salah. Ya, pelan-pelan padahal kan. Ya, tapi pelan-pelan tapi salah. Lalu makna yang tartil yang benar apa? Dijelaskan tadi oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu mentajwidkan huruf dan memahami kaidah waqaf. Ya. Jadi dua komponen penting, tajwid dan memahami kaidah waqaf. Apa itu tajwid? Boleh kita sambil diskusi ya. Saya coba tanya kepada Bapak Dadi Delma. Coba Bapak Dadi Delma. Eh, oke. Itu tajwid dengan Apa sifat itu dan maksud dengan tajwid? Oh ini dia. Apa? dimaksud dengan tajwid itu membaca dengan sifat dan makhraj huruf yang benar. Baca dengan sifat dan makhraj yang benar. Masya Allah, luar biasa ya. Udah pernah belajar kayaknya nih, Pak Dandi ya. Iya. Kalau menurut Pak Dandi, kalau orang awam memahami tajwid apa yang digambaran orang awam ke orang awam pada umumnya? Panjang pendek ya suaranya. Nah, betul sekali ya. Jadi kebanyakan di masyarakat kalau ditanya tentang tajwid itu tentang panjang pendek ya. Kemudian tentang ikhram, izhar, ya, hukum-hukum bacaan. Karena makna ikut kajian tajwid di masjid-masjid, selalu yang dibahas kajian tajwid, yang dibahas adalah idgham. Ada dua, idgham biguna, idgham bila guna, ya. Kemudian idhar halki, ya, idhar syafawi, kemudian ikhfa'i, hakiki, fa syafawi. Itu aja. Pindah ke masjid yang lain, ada kajian tajwid, itu lagi yang dibahas gitu ya. Idgham ada lagi. Pindah ke masjid yang lain, itu lagi. Jarang sekali yang membahas tadi masalah makhraj, masalah sifat, itu jarang sekali ya yang membahas tentang masalah tersebut. Nah, padahal ternyata saya indikan dulu eh, papan tulis dulu ya. Tadi makna tartil ada dua komponen penting, ya. Yang pertama ma'rifatul wukuf, yang kedua adalah tajwid. Jadi bagian komponen penting yang nomor satu dan bagian penting yang nomor dua. Nah, jadi penting nih dua-duanya. Jadi kalau kita mau membahas mas tartil, dua komponen ini, ma'rifatul wukuf dan tajwid. Jadi kalau kita baru menguasai tajwid saja, itu baru 50%, ya. Maka yang kedua adalah ma'rifatul wukuf agar kita insya Allah menjadi 100%. Nah, tapi untuk ma'rifatul wukuf ini berkaitan dengan tafsir,
bahasa Arab. Nah, jadi lanjutnya setelah kita mempelajari sanad, kita sudah mulai mendalami ilmu bahasa Arab. Makna tajwid. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dendi, yaitu ikhraju. Kelihatan? Kelihatan. Ya, at-tajwid yaitu ikhraju kull harfin min makharijihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Ini dalam kitab ada Taisirur Rahman fi Tajwidil Quran, dalam kitab Syarah Muqaddimah Jazariyah, kitab Tufatul Atfal, itu disebutkan tajwid memiliki makna ikhraju kull harfin min makharijihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Ada 3 poin penting. Nah, tadi Pak Dendi baru dua, ya, makhraj dan sifat. Coba tambahin satu lagi. Ada 3, makhraj, haqqahu, wa mustahaqqahu. Ini dia. Jadi ada 3. Ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dengan benar, 3 poin penting ini yang harus kita pas. Yang pertama adalah makharijihi, makharij. Yang kedua adalah haqqahu. Yang ketiga adalah mustahaqqahu. Makharij adalah makhraj makhraj ya. Udah pada tahu lah ya, makhraj makhraj atau tempat keluar makhraj. Kata tulisan Nana, maaf ya tulisan dokter ini. Makhraj adalah tempat keluarnya makhraj, haqqahu adalah sifat wajib, mustahaqqahu sifat qiyas. Nah, ini boleh dipahami ya. Jadi ada 3 poin penting. Kalau kita pengen mempelajari baca Al-Quran dengan tajwid, poin pertama adalah makhrajnya, yang kedua sifat wajib, yang ketiga sifat penghias. Wah, apa tuh sifat wajib dan sifat penghias? Ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Udah mulai puyeng belum? Ya, ya. Mana udah ngebul belum? Aduh, ya, semangat ya. Perut kita lagi puasa nih, kita harus suruh mikir, wah sedap banget rasanya ya. Jadi hilang ngantuk ya kalau kita
Kalau nggak ada nggak belajar begini nih, bawahnya ngantuk nih. Nah, kalau kita mikir gini, wah seger ya. Makhraj adalah tempat keluarnya. Nah, makhraj itu nanti terbagi menjadi dua makhraj. Ada muhaqqaq, ada muqaddar. Ada muhakkok, ada muqaddar. Wah, apa itu muhakkok, ada muqaddar? Muhakkok adalah tempat keluar huruf yang letak titiknya diketahui. Nah, contohnya ada asyafatain berarti di bibir, ada di halq berarti di tenggorokan. Kemudian ada di al-khoisun berarti di hidung ya. Kemudian ada apa lagi? Al-lisan berarti di lidah. Sedangkan satu yang muqaddar al-jauf ya. Al-jauf itu dia tidak diketahui, dia rongga dari mulai tenggorokan sampai rongga mulut al-jauf itu. Jadi nggak tahu di mana titik aslinya. Kalau halak kan diketahuan ada di aksol halak, ada di wastul hal, ada di adanal hal. Alisan ada di toroful lisan, ada wasat lisan, ada aksal lisan, ya. Sedangkan kalau al-jauf tidak diketahui. Sifat wajib terbagi lagi menjadi dua. Lahu diddun wa laysa lahu diddun walaysa lahu diddun. Jadi sifat wajib itu terbagi menjadi dua. Lahu diddun yaitu yang memiliki lawan, ada syiddah, ada rokhwa ya. Kuat syiddah lawannya adalah rokhwa. Kemudian isti'la lidahnya naik, lawannya istifal lidahnya turun. Kemudian eh, ada bak tertutup rapat, lawannya infitah. Kemudian ada apa lagi? Tafkhim ya, lawannya tarqiq. Tebal lawannya tipis. Sedangkan yang tidak memiliki lawan, walaysa lahu diddun, yang tidak memiliki lawan, walaysa dan tidak lahu tidak memiliki lawan adalah sifat sofir, sifat takrir. Sofir itu pada sin, sod dan zai. Kemudian sifat takrir itu pada ro. Kemudian istatolah itu di dod. Kemudian sifat apa lagi? Inhiraf ya. Itu adalah di ro dan lam, sifat melenceng ya. Ro dibaca tipis pada saat ro, lam dibaca tebal saat di lafdu jalalah. Nah, itu adalah sifat yang tidak memiliki lawan. Jadi sifat wajib terbagi menjadi dua, lahu diddun, walaysa lahu diddun. Paham sampai sini? Iya, alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelum kita lanjut. Sifat penghias. Apa yang dimaksud dengan sifat penghias? Ah, sifat penghias adalah sifat-sifat yang berfungsi sebagai sebab urf. Kalau bahasa urf. Jadi sebab kepada penyempurna ya. Penyempurna urf. Contohnya apa? Contohnya adalah hukum tajwid, ikhfa, kelab, kemudian bacaan imalah ya, bacaan taklil. Nah, itu penghis. Kenapa kok sifat penghias? Karena tidak mengubah bacaan.
Yang dua ini wajib dijaga. Yang dua ini nih. Yang dua ini haqqahu wa mustahaqqahu ini wajib dijaga. Nah, dua ini wajib dijaga. Makhraj dan sifat wajib ini wajib dijaga. Kenapa? Karena kalau dia geser makhrajnya, berubah sifatnya, maka berubah pula hurufnya. Contohnya ain ya. Ada yang ain itu mirip kayak hamzah. A'udzubillah. Ah, itu udah berubah makhrajnya, udah berubah maknanya. Ya. Kemudian sifatnya, tadi sin jadi sod jadi sin. Itu berubah juga hurufnya. Jadi ini wajib. Ya. Oleh mustahak bagaimana? Ya mustahak ini tergantung kondisi. Oh, kondisinya bagaimana maksudnya? Tergantung kondisi. Ya, kalau ini adalah usul, ya, usul penting. Kalau ini adalah cabangnya. Tapi tergantung kondisi. Kayak orang nikah ya. Nikah itu bisa menjadi wajib kalau dia memang sudah mampu, sudah tidak bisa menjaga serat, kemudian dia sudah memiliki kesiapan. Tapi bisa menjadi haram, misalkan dia belum bisa eh, menafkahi diri sendiri, masih bergantung pada orang tua. Kemudian dia masih masih belum siap lah gitu ya. Kemungkinan bisa menelantarkan istrinya atau anaknya, maka bisa menjadi haram. Ya. Bisa menjadi makruh, bisa menjadi mubah, jadi tergantung kondisi. Kondisinya bagaimana? Nah, ini udah saya hapus ya. Udah, mau dicatat, mau dihapus, boleh? Udah screenshot itu. Sudah dicatat, Ustadz. Sudah ya. Ya. Maksudnya bagaimana? Kondisi tadi, kondisi orang awam, kok kecoret. Orang yang awam, yang dia ummi, tidak bisa membaca Al-Quran, misalkan ya, maka hukumnya jadi sunnah saja. Ya, artinya kalau memang dia bisa kerja nggak apa-apa, tapi kalau dia misalkan nggak bisa ya udah tidak berdosa ya, tidak berdosa. Tapi bagi yang kori ya, yang dia sudah belajar maka menjadi wajib. Kalau ditinggalkan dia tercela dosa ya. Jadi seorang kori yang sudah belajar kemudian dia tinggalkan maka dia dosa. Maka jangan keliru bagi teman-teman atau kita profesi sebagai guru ngaji,